Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyaksikan pemakaman-pemakaman kuburan kaum muslimin, maka kita pun akan teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita mendengarnya, yang tidak asing lagi di telinga kita, surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis tatkala melihat kuburan pemakaman. Maka ditanya tentang sebab menangisnya beliau radhiyallahu anhu. Maka Utsman bin Affan pun menjawabnya, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Faman yanju minhu fama ba'dahu aisar minhu. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Ma ra'aitu manzaran qattu wal qabru adha minhu. Kuburan, kata beliau, maqal, tempat peristirahatan pertama, gerbang pertama menuju akhirat. Maka barang siapa yang dia selamat di dalamnya dari azab kubur, selamat dari fitnah kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun barang siapa yang dia tidak selamat di dalamnya, yakni mendapatkan azab kubur, maka azab setelahnya lebih berat, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan, bukan karena takut adanya makhluk syaitan dari jenis jin yang menyerupai mengganggu kaum muslimin, tidak kaum muslimin, namun takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, azab di dalam kubur. Oleh karenanya seseorang siapapun dia, sebagaimana hadis Nabi SAW, dia pasti akan terhimpit kubur. Sebagaimana sahabat Nabi SAW tatkala meninggal, yang dengannya membuat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergoyang dan pintu-pintu langit dibuka, disaksikan 70.000 malaikat. Apa kata Nabi SAW? Laqad dumma dummatan, laqad dumma dummatan, thumma furrija anhu. Sa'ad bin Mu'adz yang meninggalnya membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergerak, diikuti 70.000 malaikat, pintu-pintu langit dibuka, namun dia pun mendapatkan himpitan kubur, namun setelahnya dibebaskan. Oleh karenanya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini di dalam Sunan An-Nasa'i Shahahu Albani dari sahabat Ibnu Umar menjelaskan tentang adanya himpitan kubur. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis akhrajahu Ahmad fi musnadihi wa sahahahu Albani, disahihkan Syekh Albani, inna lil qabri daghtah, sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Walau kana ahadun najian minha, seandainya ada salah seorang yang selamat dari himpitan kubur, maka naja minha Sa'du ibnu Mu'adzin, yang lebih cocok, yang lebih pantas untuk selamat, kata Nabi SAW, adalah Sa'ad bin Mu'adz, yang meninggalnya membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergerak karena kesolehannya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat pun mendapatkan himpitan kubur, namun setelahnya dibebaskan. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menganjurkan kita untuk ziarah kubur, bukan untuk meminta kepada kubur menyelamatkan dia dan seterusnya, bukan kaum muslimin, namun untuk ingat akan akhiratnya, ingat akan kematian. Disinilah tempat peristirahatan pertama kita di dunia untuk menuju akhiratnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu kita ketahui kaum muslimin, agar kita tidak terhindar, agar kita terhindar dari azab kubur yang kebanyakan manusia melakukannya.
Sebagaimana hadis akhrajahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Mughirah Al-Mardiz wa Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nisaburi, yang kita kenal dengan riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala inna huma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua kuburan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diazab Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah diazab melainkan dengan dosa besar yang mereka sangka bahwasanya itu adalah dosa kecil, ternyata dia adalah dosa besar. Karena dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bal innahu lakabir, dosa yang mereka lakukan adalah dosa besar. Apa itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Yakni amma haduhuma fakana la yastatiru minal baul. Ya, ini orang yang pertama yang diazab di dalam dua kubur tersebut yang Nabi SAW kabarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia tidak memperhatikan kencingnya, yakni istibra, tidak menjaga dari kencingnya, najisnya, yang menyebabkan membatalkan sholatnya. Yang keduanya yang menyebabkan dua kubur di salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya diazab Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah, yakni adu domba, menukil perkataan seseorang, transfer kepada seseorang untuk merusak orang tersebut. Ini dua dosa, termasuk dosa besar. Yang kedua kubur ini penghuninya menganggap itu adalah dosa kecil, namun ternyata dosa besar yang dengannya seorang hamba diazab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallam fa'akhadha jaridatan ratbatan. Maka Nabi SAW mengambil dua pelepah, dibagi menjadi dua, fasyaqqa, ya, dibagi menjadi dua, ya. Kemudian Nabi SAW ya, fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, diletakkan di setiap kubur tersebut dari pelepah kurma yang telah dibagi menjadi dua, ya. Maka berkatalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah ma fa'alta hadza, wahai Nabi sallam, apa yang Anda lakukan? Maka Nabi sallam bersabda, ya, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasah, mudah-mudahan, ya, diringankan siksanya selagi dua pelepah kurma ini, ya, masih dalam keadaan basah, yakni belum kering. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kaum muslimin yang melakukan kesalahan dalam kias amalan hadis yang dikabarkan Nabi SAW, sehingga di antara kita atau kebanyakan kaum muslimin menabur bunga di atas kuburan, kemudian juga menanam pohon agar terhindar dari azab kubur. Ini dibantah oleh para ulama tentang, ya, pemahaman yang, ya, keliru dalam kias dari hadis yang kita sebutkan. Pertama, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, dia harus mengetahui sebagaimana Nabi SAW dikabarkan Allah Jalla wa'ala tentang dua orang tersebut yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita tidak mengetahuinya. Manakala kita menabur bunga di atas kuburan atau menanam pohon, ya, untuk mengikuti Nabi SAW, berarti kita mengetahui orang yang ada di dalam kubur tersebut diazab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara gaib, tidak mungkin. Maka kias ini adalah kias ma'al fariq, yakni kias yang jauh berbeda antara langit dan sumur bor, ya, tidak ada korelasinya, sambungannya. Maka yang terbaik kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud cinta kita kepada karib kerabat kita, mungkin ada kedua orang tua kita yang meninggal, ya, kita khawatir akan diazab Allah Subhanahu wa taala mereka orang yang kita cintai, maka yang terbaik adalah kita doakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bagi kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, mungkin ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang kita cintai. Maka ini yang dibutuhkan mereka penghuni kubur, doa-doa dari orang-orang yang masih hidup, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kaum muslimin menghindari dua amalan ini yang menyebabkan diazabnya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, dan ini termasuk dosa besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.